Yang pengen masuk ke ITB lewat jalur mandiri SSU ITB, ini ada soal asli 2023-2024 buat latihan ya guys. Yang pertama nilai X berikut sehingga Fx sama dengan 1/akar E² min 9 terdefinisi adalah berapa? Terdefinisi itu sama saja dengan kita nyari domain guys. Jadi intinya di dalam akar harus lebih sama dengan 0, di bentuk penyebut bawahnya tidak boleh 0. Jadi syarat utamanya ini kalian perhatikan yang dalam akar ini harus lebih dari 0. Kenapa tidak boleh sama dengan? Karena di posisinya ada di bawah guys. Jadi nggak boleh sama dengan 0 ya. Berikutnya kalian tinggal faktorkan. Jadi di sini pasti X plus 3 sama X min 3 lebih dari 0. Cari pembuat nolnya berarti X-nya sama dengan minus 3 sama X-nya sama dengan 3. Pertidaksamaan selalu larinya ke garis bilangan guys. Jadi kalian bikin garis bilangan, pembuat nolnya nih kalian taruh kiri itu yang kecil, yang besar taruh kanan. Berikutnya buat ya tandanya di sini plus min plusnya. Cara paling gampang tuh lihat ya koefisien variabel tertingginya guys. Kalau positif paling kanan positif, tinggal selang-seling aja ya. Karena di sini yang diminta yang lebih dari 0 berarti kita ngambilnya yang positif guys. Artinya di sini X-nya kurang dari minus 3 atau X-nya lebih dari 3. Karena kita akan mencari nilai X yang mungkin ya. X yang kurang dari min 3 itu berapa aja guys? Min 4, min 5 dan seterusnya ya. Ini min 5 ya. Lalu X-nya yang lebih dari 3 itu adalah 4, 5 dan seterusnya. Berarti yang benar dari semua opsi ini adalah yang C ya. Lalu di soal selanjutnya diberikan segitiga dengan sudut alfa, beta, sama gamma. Jika cos alfanya 10/11 maka sin beta plus gammanya berapa? Ingat total sudut pada segitiga tuh 180 derajat guys. Yang artinya alfa tambah beta tambah gamma itu sama dengan 180. Sehingga kalau kita mau nyari beta plus gammanya itu ya beta plus gammanya berarti ini 180 minus alfa. Jadi pertanyaannya sekarang adalah sinus dari 180 min alfa nilainya berapa? Ingat ini penanda kuadran guys. 180 min itu penanda kuadran 2, nilai sin di kuadran 2 positif ya. Berarti ini jadinya sin alfa. Padahal yang diketahui di sini adalah cos alfa. Buat mencari perbandingan trigonometri lain kalian pakai bantuan segitiga siku-siku aja guys. Nah, kayak gini ya. Jadi ingat kalau misalkan sin itu ya, di sini cos ya. Cos itu adalah sami ya, samping per miring berarti sampingnya di sini 10, miringnya 11. Tinggal Pitagoras 121 dikurangi 100 berarti akar 21. Jadi kalau ditanya sin alfa demi ya depannya itu akar 21 per miringnya adalah 11. Berarti akar 21 per 11 jawabannya yang E. Di soal selanjutnya di sini jarak titik P 2,-1 dan Q 1,7 adalah D kuadratnya berapa? Ingat rumus jarak dua titik guys. Ini D kuadrat kalau misalkan X1Y1 sama X2Y2 ya. Maka rumusnya adalah X1 selisih nilai X-nya guys ya dikuadratin ditambah sama selisih nilai Y-nya ya Y1 min Y2 dikuadratin gini. Anggaplah di sini X1 Y1 S2 Y2 guys, tinggal masukkan aja ya. Berarti X1-nya di sini 2 dikurangin 1 dikuadratin ditambah Y1-nya min 1 minus 7 dikuadratin. 2 min 1 1 dikuadratin jadi 1, ini jadi min 8 dikuadratin jadi 64. Jadi diperoleh hasilnya adalah 65. Karena pertanyaan di sini langsung D kuadrat, ini langsung jawabannya guys. Berarti yang E. Lalu di soal selanjutnya diketahui tiga bilangan membentuk barisan geometri dengan suku keduanya positif. Jika perkalian suku ke-1 dan suku ke-3-nya 36, suku ke-1 itu A guys ya, dikalikan sama suku ketiga ya. Suku ketiga itu AR pangkat 2 ya. Ini karena UN AR pangkat N-1 sama dengan 36. Jumlah dua suku pertamanya adalah 21, artinya suku pertama ditambah suku kedua AR itu sama dengan 21 gini. Maka rasionya berapa? Perhatikan dari sini dulu. A kali A berarti jadinya A kuadrat R kuadrat sama dengan 36. Berarti ini kita dapat AR dikuadratin sama dengan 36. Ini AR kan suku kedua ya guys. Ini artinya AR-nya itu kan sebenarnya plus minus ya, plus minus akar 36 ya. Tapi karena di sini suku keduanya adalah positif, berarti ini kita ngambilnya cukup yang positif guys. Jadi AR-nya sama dengan 6. AR yang ini kalian bisa langsung ganti ya, berarti A tambah 6 sama dengan 21, berarti A-nya sama dengan 15 ya. Karena A-nya 15, masukkan lagi ke sini guys, berarti di sini kita dapat 15 kali R sama dengan 6, berarti R-nya 6/15 ya. Berarti jawabannya adalah yang
B. Lanjut ke soal selanjutnya, ini ada soal integral guys ya. Integral seperti biasa ini bentuk penjumlahan, kita langsung integralkan aja guys. Berarti bentuknya adalah integral x kuadrat kan jadinya 1 per pangkatnya tambah 1 berarti 3 ya. X pangkat tambah 1 pangkat 3. Ditambah nih berarti jadi A per 2, X pangkat 2 ditambah integralnya angka sendirian tinggal tambahkan X aja guys. Batasnya dari 0 sampai 2. Nilainya adalah 35 per 3 ya. Ingat integral dengan batas, ini kalian masukkan yang angka atas dulu guys. Ini 2 ya, X-nya semuanya ganti 2. 2 pangkat 3, 8 ya, 8 per 3 ditambah 4 bagi 2, 2 ya, berarti jadinya 2A ditambah A kali 2 berarti 2A ya. Lalu kita kurangin, masukkan 0 sekarang, ini 0 semua ya guys. Ini 0 sama dengan 35 per 3. Jadi diperoleh 8 per 3 ditambah 4A sama dengan 35 per 3 ya. Berarti 4A-nya 35 dikurangin 8 penyebutnya kan sudah sama ya guys. 27, 27 per 3 itu 9 ya. Berarti A-nya sama dengan 9 per 4 guys. Berarti jawabannya adalah yang A. Di soal selanjutnya, himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini bentuk mutlak ya adalah X lebih dari A kurang dari B dengan A plus B-nya itu berapa. Sifat ya guys, pertidaksamaan mutlak ya, artinya 2X min 10 ini kurang dari 5 dan lebih dari negatifnya guys, kayak gini. Sehingga nih kalau kita tambah dengan 10 ya, semua ruas kita tambah 10 berarti ini jadi 5 kurang dari 2X kurang dari 15. Kita bagi 2 semua sekarang guys, ini semuanya kita bagi 2 ya, berarti jadi 5 per 2 kurang dari X kurang dari 15 per 2. Yang artinya ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya guys. Berarti kalau kita tanya A plus B-nya itu berarti tinggal 5 per 2 ditambah 15 per 2. Berarti 20 per 2, dapatnya adalah 10 ya, jawabannya yang D. Lalu soal selanjutnya diberikan persamaan, ini bentuk persamaan umum lingkaran guys. Ini persamaan yang panjang, ini bentuk yang pusatnya A, B ya. Kalau kalian hafal persamaan lingkaran ini sebenarnya gampang guys ya, ini langsung dapat ya. Tapi kalau nggak hafal, kalian bisa gunakan bentuk kuadrat sempurna ya. Caranya gini, ini X kuadrat sama yang ada min 4X-nya, ini kalian kurung guys, ini X ya. Ambil setengahnya, depannya X, berarti kan setengahnya minus 2 dikuadratin, selalu kalian kurangkan sama angka 2 ini dikuadratin guys, seperti ini. Lalu ditambah yang Y-nya juga caranya sama, Y kuadrat sama 14Y, berarti caranya kalian kurung Y. Ambil setengahnya 14 berarti 7 dikuadratin, selalu kalian kurangin sama angka belakang ini dikuadratin, 49. Katanya nilainya harus sama dengan C. Yang artinya bentuknya jadi X min 2 kuadrat ditambah Y tambah 7 dikuadratin sama dengan C. Ini kalau ditambah berapa guys? Min 4, min 4, 9 tuh jadinya 53 ya. Berarti pindah jadi plus guys, 53 gini. Sekarang kan kelihatan ya, berarti A-nya berarti dari sini sama ya guys. Berarti dari sini kita peroleh A-nya adalah 2. B-nya juga sama karena di sini min B sama dengan 7, berarti B-nya sama dengan min 7. Sekarang yang C-nya guys, ini perhatikan angka ini kan harus sama dengan sini, berarti C plus 53 harus sama dengan 25. Berarti C-nya harus sama dengan min 28 guys, kayak gini. Sekarang tinggal kalian masukkan aja ke bentuk yang kita mau cari ya. A-nya tadi 2 tambah B berarti ini minus 7. Min jadi plus ya guys, berarti 28 ya. Berarti dapatnya berapa guys? Dari sini 2, benar ya, di sini 2 dikurangin 7 itu min 5 ya guys, ditambah 28 dapatnya adalah 23 ya. Berarti jawabannya yang B. Lalu di soal selanjutnya ya, jika polinomial ini habis dibagi berapakah nilai K? Habis dibagi berarti nggak punya sisa guys. Cara paling cepat kalian tinggal ambil aja pembuat 0 dari pembaginya, berarti X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Mencari sisa guys, ini kalian tinggal masukkan ke polinomnya, itu X-nya kalian langsung ganti dengan pembuat 0-nya. Berarti 4 dikalikan 2 pangkat 3 plus 4 kuadrat minus K. Kalau nggak ada sisa artinya sama dengan 0 guys. Berarti dari sini kan 8 kali 4, 32 ditambah sama 16 minus K sama dengan 0. Berarti kita dapat K-nya berapa guys? 32 tambah 16, 48 ya. Ini adalah nilai K-nya. Jadi yang C ya. Lalu di soal selanjutnya ada limit tak hingga ya.
Ini perkaliannya hati-hati guys, ini ada minus di luar akar tapi di sini di dalam akar. Nah, ini kalian fokus ke yang ada minus bentuk di luar akar guys. Ini kalian bisa kali sekawan dulu ya, ini biar jadi pecahan. Jadi biasanya kalau nggak bisa pakai rumus di limit tak hingga, kalian ubah ke bentuk pecahan dulu guys. Kalian kalikan sama sekawannya ya, berarti sekawannya akar 9x plus 1 ditambah akar 9x ya. Ini otomatis atas bawah kalau ngalis kawan ya guys, 9x plus 1 ditambah akar 9x. Sehingga diperoleh bentuk limitnya akan mendapatkan nih x mendekati tak hingga ya. Kalau sekawan kan tinggal yang ini udah dikurangin ini guys. Berarti jadinya 9x min 1 min 9x kayak gini nih. Dikalikan sama akar 36x minus 1 ini dibagi bawahnya itu tetap yang tadi sekawannya ya. 9x tambah 1 ditambah akar 9x ini. Perhatikan yang atas 9x min 9x itu habis guys. Berarti limit x mendekati tak hingga sisa min 1 doang kan ya. Dikalikan sama akar ya 36x minus 1 dibagi yang bawah itu akar 9x tambah 1 ditambah akar 9x ini. Nah, selebihnya kalau misalkan ada kayak gini kalian cukup lihat variabel tertingginya guys. Ini masing-masing di dalam akar ya, ambil angkanya doang ya. Berarti angkanya akar 36, akar 9 sama akar 9. Itu cara cepatnya guys. Berarti ini jadinya minus akar 36 berarti jadi min 6 dibagi yang bawah tuh akar 93 ditambah ini akar 9 juga 3. Atau kalian kalau misalkan mau pakai konsep kalian bagi dengan variabel tertinggi ya. Dapatnya juga sama hasilnya. Jadi minus 1 ya jawabannya yang C. Lalu soal selanjutnya jika 13 pangkat 2x min 7 sama dengan 2024 x-nya berapa? Ini kalian ada bentuk pangkat-pangkatan kalian bisa ubah ke bentuk logaritma ya guys. Ini artinya ini menggunakan sifat 2x minus 7 nilainya tuh sama dengan 13 log 2024. Ini sifat log ya guys. Sehingga kita dapat 2x sama dengan 7 ini kan pindah jadi positif ya ditambah 13 log 2024. Jadi x-nya kita peroleh 7 ditambah 13 log 2024 kita bagi sama 2. Sudah selesai guys. Berarti jawaban yang cocok adalah ini ya. Penulisan basis itu boleh di atas kayak gini atau di bawah kayak gini guys. Itu sama aja ya. Berarti yang pasti benar itu adalah yang C.